Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami bersyukur buat anugerah-Mu atas hidup kami, buat pengampunan, buat penerimaan-Mu atas hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan kebenaran-Mu agar kami tahu apa yang menjadi tugas kami di hari-hari terakhir ini Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Selamat pagi saudara, kita akan memulai segala aktivitas kita dengan terus memuji menyembah Tuhan, bahkan dengan mendahulukan sesuai dengan firman Tuhan agar hidup kita sepanjang hari ini dituntun sesuai dengan kebenaran Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 saudara. Yakobus pasal yang kelima ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan di sana berkata begini saudara ya. Ayat yang ke-19 ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara-saudaraku, saya ulangi, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, kalau kita membaca ayat ini saudara, rasanya ya firman ini luar biasa tapi juga sulit ya. Membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat ya, berarti kita menyelamatkan jiwa orang itu. Ya, tetapi ini tidak semudah ya yang kita baca, tidak semudah yang kita ya lihat ya, karena bagaimana caranya untuk membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya. Ya, karena tidak mudah saudara membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya yang sesat. Kenapa tidak mudah? Karena yang pertama ya namanya juga dosa itu enak bagi daging, dan orang itu kalau sudah terikat dengan dosa itu sudah susah saudara ya. Apalagi dosa percabulan, kenajisan ya, itu enak bagi daging ya. Kebencian, kepahitan itu rasanya buat daging itu enak, tetapi itu membinasakan. Nah, tugas kita yang sudah mengerti kebenaran ini harus membawa orang itu untuk keluar dari kepahitan, keluar dari kenajisan, keluar dari segala macam ya dosa itu. Dan apabila kita berhasil membawa dia berbalik, maka ketahuilah bahwa kita sudah menyelamatkan orang itu jiwanya dan menutupi banyak dosa, menyelamatkan dia dari maut. Ya, memang tidak gampang. Kenapa? Karena ya kita ini kalau mau dekat dengan orang yang masih berbuat dosa itu, lalu kita kasih tahu tentang kebenaran, dia bilang kita sok rohani. Lalu kita akan dibilang menghakimi. Lalu kita akan dibilang ya nggak usahlah menghakimi hidup saya, karena memang ya namanya benar, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu, kebenaran dan dosa itu nggak bisa bersatu. Jadi memang ya tidak mudah saudara ya, tetapi ya kita akan belajar saudara ya bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Tentunya ya, Yesus pun ketika berhadapan dengan orang berdosa, dia tidak menghakimi mereka, dia tidak menolak mereka, tetapi dia menerima mereka. Ya,
Yesus ketika seorang perempuan pelacur yang dihakimi dan dilempari batu, Yesus berkata kepada semua orang di situ, siapa yang kalian yang tidak punya dosa, lempar pertama kali perempuan ini. Ya, dan tidak ada satupun yang berani melempar, semuanya bubar. Ya, karena ternyata semua juga berdosa. Tapi perempuan ini terikat di dalam dosa kenajisan. Ya, lalu Yesus menerima dia apa adanya. Dan Yesus berkata kepada dia, ya pergilah ya dan jangan berbuat dosa. Ya, yang pertama ya kita tidak bisa menyelamatkan orang berdosa kalau kita nggak bisa menerima mereka apa adanya. Terima dulu saja saudara ya. Terima dulu mereka apa adanya ya. Dan setelah itu barulah kita bisa ya memberitahukan jalan kebenaran. Ya, setelah kita menerima tentunya kita berdoa buat mereka. Ada orang-orang yang datang pada suami saya itu loh Bu. Ya jangankan kita bicara orang di luar, ya orang terdekat sendiri. Suami saya itu loh Bu. Itu sulit dikasih tahu Bu. Tiap hari kerjaannya ya lihat HP, lihat film porno. Kalau dikasih tahu tuh marah begini-begini. Dia terikat dalam dosa. Ya. Cara pertama kali ialah minta Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menjamah hatinya, karena kita tidak akan pernah bisa membuat orang berubah tanpa kuasa Roh Kudus ya. Kenapa ada begitu banyak orang mendengarkan saya hari-hari ini, menerima banyak sekali WA yang membuat saya bersuka cita. Ya, para homoseksual banyak yang WA ke saya, Bu, saya mau bertobat Bu. Saya dengerin khotbah Ibu yang judulnya ini saya mau bertobat. Ya, orang-orang yang selama ini hidup kumpul kebo, menjadi istri peliharaan, menjadi wanita simpenan, itu berbalik bertobat karena mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tapi saya percaya bukan karena hebat atau pinternya saya menyampaikan firman, tapi karena ada kuasa Roh Kudus ya yang menjamah mereka. Karena itu untuk membuat orang bertobat, berbalik kepada jalan-jalan yang benar, tidak ada cara lain selain kita minta kasih karunia Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Ya, kemarin ada yang konseling dengan saya, Bu, mama saya itu hidup dalam kepahitan. Di usianya yang ke-80 dia kepahitan sama anak-anaknya. Saya sudah berusaha mencoba, Bu, tapi tidak bisa. Mama saya tidak seiman dengan saya. Ya, apa yang saya lakukan, Bu? Ya kalau perlu berpuasa buat mama. Meminta supaya Tuhan jamah hatinya dan dia bisa bertobat, karena hanya Roh Kudus yang sanggup menjamah seseorang untuk bisa bertobat. Saudara, ya di sini dikatakan, saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Di sini dikatakan menyimpang. Kalau dikatakan dia ini orang yang menyimpang dari kebenaran, berarti ini adalah sebenarnya orang yang percaya tapi jatuh dalam dosa. Banyak sekarang orang percaya Kristen, sudah lama beragama Kristen tapi jatuh dalam dosa, kenajisan, perselingkuhan, kepahitan, judi dan lain sebagainya. Tapi dia mengerti kebenaran, ya. Tapi kita berdoa saudara untuk bisa mendapat kesempatan untuk membawa mereka kembali, ya. Ya, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa memang tidak mudah ya, seorang tidak lagi hidup sesuai dengan ya iman dan kepercayaannya kepada firman Tuhan. Ada yang bertentangan di antara orang-orang Kristen ya sendiri yang saat ini percaya bahwa ada beberapa orang yang menganggap ya saya itu hidup biasa-biasa aja lah. Sekalipun juga saya berdosa kan ya Tuhan Yesus itu sudah mati bagi dosa-dosa saya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa nggak usah terlalu kudus-kudus lah, hidup ini biasa-biasa aja. Tapi ya firman Tuhan berkata saudara tidak bisa ya. Dalam kitab Yakobus ini sangat ditekankan iman dengan perbuatan. Yakobus sendiri juga berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, walaupun kita berkata kita punya iman, tapi kalau kita nggak punya perbuatan di dalam kekudusan, iman itu mati. Saudara mau Kristen, ya mau pendeta sekalipun, kalau engkau tidak menghidupi firman Tuhan, imanmu itu mati.
Hidup benar adalah bukti dari hasil iman, ya. Orang itu kenapa dikatakan beriman? Karena terlihat dari buah kehidupannya yang benar. Itu artinya orang yang beriman karena ada buah kebenaran dalam kehidupannya. Ya, gereja dan saudara dan saya hari-hari ini harus melayani dengan belas kasihan. Karena begitu banyak orang di sekitar kita yang sekarang sedang jatuh di dalam dosa. Ya, mereka tidak jauh, tidak mentaati hukum Tuhan dan perintah-perintah Allah. Ya, dan karena itu ya kitalah yang harus datang untuk menarik mereka kembali datang kepada Tuhan. Makanya saudara, dalam setiap firman yang saya sampaikan, firman Tuhan itu selalu ya saya menyarankan untuk kita ini bertobat. Ayo bertobat kembali pada Tuhan. Siapa yang perlu bertobat? Bukan cuma orang yang bersinah, orang yang selingkuh, orang yang ini. Ya kita nih setiap waktu, setiap jam, setiap menit itu perlu bertobat. Nah, ketika kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan kebenaran, ya barulah kita juga bisa meminta kepada Tuhan untuk Tuhan membawa keluarga kita, ya teman kita atau orang yang di sekeliling kita untuk ya bisa bertobat. Ada banyak orang yang datang kepada saya, Bu, teman saya itu hidup dalam dosa. Saya tahu, Bu, dia itu sekarang jadi pelakor, Bu. Ya, bagaimana ya cara saya untuk kasih tahu? Saya bilang yang pertama, berdoa dulu buat dia. Kamu tidak akan bisa sukses menyampaikan firman Tuhan kepada dia kalau kamu gak berdoa dulu buat dia. Minta Tuhan dulu jamah hatinya, minta Roh Kudus dulu jamah hatinya, baru kamu harus menyampaikan kebenaran pada dia. Jadi saudara, tugas siapa untuk memberitakan kebenaran dan membawa orang berdosa kembali dari jalannya? Mungkin orang berdosa itu anak kita, mungkin orang berdosa itu suami kita, mungkin orang berdosa itu adik atau kakak kita. Ya, tapi tugas kita untuk kasih tahu kepada mereka. Ya, tapi dia nggak mau dengar, Bu, dia malah gini-gini. Ya udah, kalau dia nggak mau dengar, ya bawa saja dalam doa saudara ya, daripada kita jadi berantem. Tapi jangan pernah lalai untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini bukan tugas saya saja sebagai penginjil atau pemberita firman. Ini tugas saudara dan saya. Ya, mari kita mau menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena kita semua dipanggil, apalagi melihat keadaan zaman di hari-hari ini. Ya, kita percaya ketika orang itu sungguh-sungguh bertobat, bukan soal dia mati atau tidak. Sekali lagi, ya, mati itu untung kalau dia sudah bertobat di dalam jalan kebenaran, saudara. Ya, itu yang terpenting. Nah, mari kita lihat selama kita diberi kesempatan hidup, lihat orang di sekeliling kita. Ada begitu banyak orang yang belum bertobat, dan tugas kita untuk membawa mereka datang kepada Tuhan dengan doa kita, kebenaran yang kita sampaikan. Ya, tapi Tuhanlah yang akan menjamah dia. Ketika kita rindu, maka Tuhan akan turut bekerja. Saya berdoa saudara supaya sebagai orang tua, sebagai suami, engkau menjadi suami yang membawa istri dan anakmu kepada kebenaran. Sebagai orang tua, engkau menjadi orang tua yang membawa anakmu kepada kebenaran. Sebagai kakak, bawalah saudara-saudaramu ke dalam kebenaran. Dan sebagai sahabat, bawalah teman-temanmu yang ada di sekelilingmu untuk datang kepada Tuhan dalam kebenaran. Mari kita datang pada Tuhan, ya, kita mau bilang, Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu itu bagi setiap manusia dan juga bagi kami yang berdosa. Kami mau menjadi alatmu Tuhan untuk menyampaikan juga kasih itu kepada orang lain, karena sungguh sempurna kasih penerimaanmu bagi kami. Kami juga dulu adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan atas saya, sehingga dia bisa pulihkan saya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri. Amin Tuhan, itu yang memulihkan hidup kami. Pulihkanku,
Biar kita juga mau bawa pengampunan Tuhan ini kepada orang-orang yang di sekitar kita. Karena kita sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Karena itu biarlah dengan kasih Tuhan juga kita dapat membawa kasih itu, kebenaran itu kepada orang lain. Karena barang siapa yang membawa orang berbalik dari jalan yang jahat dan datang kembali kepada Tuhan, ia sudah menyelamatkan jiwa orang itu dan menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih buat kebenaran-Mu Bapa. Taruh di hati kami beban hari-hari ini untuk melayani orang-orang di sekitar kami, melayani keluarga kami, melayani suami, istri, anak-anak kami, melayani teman kami di kantor, di rumah, dimanapun kami berada. Biar kami boleh memandang jiwa-jiwa, karena kami tahu kami ada di waktu-waktu yang singkat di hari-hari ini. Biarlah kami juga mau memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah api penginjilan, api Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami untuk menyelamatkan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat-Mu. Berkati setiap mereka yang bekerja hari ini dimanapun, di kantor, di rumah, di luar kota. Tuhan menyertai dan memberkati, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Dan Tuhan buat berhasil apa yang kami lakukan. Tuhan, setiap mereka yang sakit hari ini, Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Biarlah terus ada iman dalam hidup kami untuk senantiasa percaya pada Tuhan. Kami tolak setiap roh ketakutan yang coba menghantui kami. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan besar atas hidup kami. Diberkatilah mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan memberikan kelepasan. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan juga memberkati bangsa ini akan menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera dan hujan pertobatan tercurah atas bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke orang-orang berbalik meninggalkan jalannya yang jahat. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.